Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya Yuniar Afsandi, NIM 14020074064 akan mempresentasikan hasil artikel saya dengan judul Campur Kode Tuturan Pemandu Wisata dalam Bus Pariwisata Sanditur Tujuan ke Bali. Kita awali dengan pendahuluan dulu, yakni bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang kita gunakan sehari-hari, baik digunakan untuk individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Bahasa juga merupakan produk sosial yang terdapat di masyarakat. Bahasa banyak sekali macamnya, ada bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Bali, bahasa Jakarta atau bahasa Betawi. Nah, masyarakat kebanyakan menggunakan lebih dari satu bahasa. Misalnya bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa Bali, bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa Betawi, atau bahasa Jawa dicampur dengan bahasa Bali, dan lain sebagainya. Menurut Nababan, campur kode merupakan suatu keadaan berbahasa lain bila mana seseorang mencampur dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam suatu tindak bahasa tanpa adanya sesuatu dalam situasi berbahasa itu yang menuntut pencampuran bahasa itu. Dalam keadaan seperti itu, hanya kesantaian penutur dan atau kebiasaan yang dituruti. Jadi maksudnya campur kode ini adalah menggunakan bahasa lebih dari satu untuk penutur tersebut. Misalnya seperti tadi, bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa Jawa. Nah, untuk penyebab terjadinya campur kode, latar belakangnya yaitu antara lain sikap yang meliputi untuk memperhalus ungkapan, untuk menunjukkan kemampuannya, serta perkembangan dan berkenalan dengan budaya yang baru. Kemudian latar belakang kedua yaitu pada kebahasaan yang meliputi lebih mudah diingat, tidak menimbulkan kehomoniman, keterbatasan kata, atau akibat dan hasil yang dikehendaki. Untuk objek penelitian ini, yakni dua pemandu tersebut berasal dari dua daerah yang berbeda. Yang satu yaitu Ibu Turobi yang berasal dari bahasa Bali, warga masyarakat asli Bali. Yang kedua yaitu Muhammad Sohib yang berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur, yang menggunakan bahasa Jawa tetapi juga bisa memakai bahasa Bali. Nah, untuk sumber data penelitian ini yakni adalah tuturan pemandu wisata lokal Bali dan juga masyarakat yang bukan berasal dari bahasa Bali tetapi lama menetap di Bali, yakni Ibu Turobi dengan Muhammad Sohib. Data yang dimaksud adalah data yang mengandung campur kode, dan pada waktu pengambilannya itu ada 3 kali sesi, tanggal 29 September sampai 3 Oktober 2017, 18 sampai 20 November 2018, dan 20 sampai 21 April 2019. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ditemukan rumusan masalah sebagai berikut, yakni 1. Bagaimana wujud dan jenis campur kode pada tuturan pemandu wisata lokal Bali dalam bus pariwisata Sanditur tujuan ke Bali. Yang kedua yaitu apa saja faktor penyebab yang menyebabkan campur kode muncul pada tuturan tersebut. Untuk tujuannya yaitu mendeskripsikan wujud dan jenis campur kode yang terdapat dalam tuturan pemandu wisata dalam bus pariwisata Sanditur tujuan ke Bali. Yang kedua yaitu mendeskripsikan apa saja penyebab terjadinya campur kode dalam tuturan pemandu wisata yang terdapat dalam bus pariwisata Sanditur tujuan ke Bali. Untuk metode penelitiannya, peneliti menggunakan deskriptif kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan penggunaan bahasa dalam tuturan pemandu wisata yang mengandung unsur campur kode. Alasan dipilih metode penelitian tersebut karena
Di dalam penelitian ini menyajikan data yang berupa kata-kata atau kalimat yang nantinya akan dianalisis sesuai dengan bentuk yang sebenarnya tanpa lepas dari konteks yang meliputi. Menurut Jen Ritchie, dalam Maleong 2008 halaman 6, penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya di dalam dunia dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Untuk pengumpulan datanya, peneliti menggunakan telepon genggam untuk merekam, kemudian merekam tuturan pemandu wisata. Nah, untuk merekam tuturan pemandu wisata ini nantinya akan ditranskripsi, yaitu mengubah tuturan menjadi bentuk tulisan, kemudian mengelompokkan data, kemudian mendeskripsikan jenis campur kode yang terdapat di dalam data tersebut, kemudian mendeskripsikan wujud, kemudian menyebutkan atau mendeskripsikan penyebab terjadinya campur kode, lalu menyajikan data tersebut dalam bentuk laporan. Untuk metode penyediaan data, peneliti menggunakan metode simak bebas cakap. Jadi peneliti hanya mengamati saja, merekam, kemudian menganalisis. Untuk metode analisisnya, peneliti menggunakan metode padan. Dalam Sudaryanto, metode padan terdiri atas dua macam, yaitu metode padan translasional dan referensial. Untuk metode yang translasional merupakan cara penganalisisan data untuk menjawab masalah yang diteliti dengan alat penentu yang berasal dari luar bahasa tersebut. Jadi maksudnya luar bahasa itu yang menentukan satuan lingual sasaran penelitian. Fokus yang menjadi masalah penelitian terlepas dari dan tidaknya menjadi bagian data bahasa yang diteliti. Sedangkan metode padan referensial adalah metode yang menggunakan teknik pilah unsur penentu dengan daya pilah sebagai pembeda referensi. Untuk metode padan translasional digunakan untuk menganalisis jenis campur kodenya, sedangkan metode referensial digunakan untuk menganalisis penyebab campur kodenya. Nah, untuk analisis data, urutannya yaitu mengidentifikasi data, menyeleksi data, klasifikasi data, pengkodaan data, memasukkan data ke dalam bentuk kartu data, lalu dibuat tabel. Berdasarkan hasil penelitiannya, peneliti menemukan pada data pertama yaitu jenis campur kodenya. Jenis campur kode ada dua, yaitu jenis campur kode ke dalam dan keluar. Jenis campur kode ke dalam terdapat 176 data. Jenis campur kode keluar terdapat 9 data. Kemudian jenis campur kode tersebut dipilah lagi berupa menjadi wujud campur kode. Wujudnya pada data pertama yaitu terdapat 125 kata, 15 frasa, 8 paster, 19 perulangan kata, 11 idiom, dan 7 klausa. Jadi totalnya pada data pertama ditemukan 185 data. Untuk hasil penelitian data kedua, jenis campur kodenya ada jenis campur kode ke dalam dan keluar. Jenis campur kode ke dalam terdapat 36 data, jenis campur kode keluar terdapat 11 data. Kemudian diuraikan lagi wujudnya campur kode terdapat 23 kata, 6 frasa, 2 paster, 9 perulangan kata, 5 idiom, dan 2 klausa. Jadi totalnya pada data kedua ditemukan 47 data. Untuk data ketiga ditemukan jenis campur kode ke dalam sebanyak 66 data, jenis campur kode keluar terdapat 35 data. Untuk uraiannya wujud campur kode yakni 76 data untuk kata, 8 data untuk frasa, 3 data untuk paster, 10 data untuk perulangan kata, 3 data untuk idiom, dan 1 data untuk klausa. Jadi totalnya ditemukan 101 data untuk data ketiga.
Menurut presentasinya, jika ketiga data tersebut dijadikan satu, yakni ketemu campur kode ke dalam sebanyak 278 data dengan persentase 83,48%. Untuk campur kode keluar ditemukan 55 data. Totalnya yakni menurut persentase yakni 16,52%. Jika ditotal jumlahnya yakni 333 data dengan persentase total 100%. Jadi bisa disimpulkan bahwa data yang ada mulai data pertama hingga data ketiga, penelitian ini positif mengandung campur kode. Untuk penyisipan unsur berupa kata, yakni bisa kita lihat ya. Contohnya gimana kesel tidak perjalanannya, karena informasinya berangkat dari Surabaya, sudah malam ya. Nah, kita ketahui bahwa kata kesel merupakan bahasa Jawa. Kemudian dilanjutkan dengan kata selanjutnya yakni bahasa Indonesia. Berarti kata yang menyisip pada kalimat tersebut adalah kata bahasa Jawa di tengah-tengah bahasa Indonesia. Untuk unsur yang berwujud frasa, contohnya adalah nang Jawa, warga mengenalnya Wali Limo dan Wali Songo. Kalau di Bali dikenal dengan ziarah Wali Pitu. Nah, frasa yang mengisi pada kalimat tersebut adalah kata yang memiliki arti di Jawa, warga yang mengenalnya Wali 5 dan 9. Kalau di Bali dikenal ziarah Wali Pitu. Frasa tersebut tergolong frasa yang jenis campur kode ke dalam. Untuk penyisipan unsur yang berupa basdar, contohnya adalah oke. Untuk program hari ini kita akan menuju arah Bedugul, setelah itu turun ada pusat oleh-oleh Krishna dan makan malam di Jimbaran. Kata malam ini termasuk ke dalam basdar karena banyak masyarakat yang menyebut atau menggunakan kata tersebut. Biasanya orang-orang menyebutnya dengan malam, tetapi orang Indonesia kebanyakan menyebutnya itu malam. Jadi kata tersebut termasuk dalam campur kode jenis ke dalam. Penyisipan unsur yang berupa idiom, contohnya yaitu ayo kita lanjut ke tempat transit makan yang jadi satu dengan pusat oleh-olehnya. Nanti di sana bonek banyu urip, silakan belanja sepuasnya. Nah, yang dimaksud bonek banyu urip ini adalah sebutan atau ungkapan yang dituturkan oleh pemandu wisata di dalam bus pariwisata. Nah, yang dimaksud bonek banyu urip ini adalah singkatan dari bonekan banyu urip. Untuk penyisipan unsur yang berupa klausa, contohnya adalah konsep rumah Bali sendiri memiliki konsep Trihita Karana, Priyangga, Katse, Kesala, Kesali. Klausa yang menyisip pada kalimat Indonesia di atas adalah kata Trihita Karana, Triyangga, Katse, Kesala, Kesali. Tiga kata tersebut berasal dari bahasa Bali yang tergolong dalam jenis campur kode ke dalam. Konsep tersebut dipercaya masyarakat bahasa Bali pada umumnya sebagai konsep kosmologi yang merupakan falsafah hidup yang tangguh. Dalam artian ini, jika ketiganya memenuhi, diharapkan konsep rumah Bali ini adalah konsep rumah yang bagus dan baik. Berdasarkan data 1, 2, 3, totalnya yakni 333 data dengan rincian sebanyak 278 data untuk jenis campur kode ke dalam dan 55 data untuk jenis campur kode ke dalam. Maaf, untuk jenis campur kode keluar terdapat 55 data. Wujud campur kode yang dominan muncul ini adalah wujud campur kode berupa kata dengan data sebanyak 225 data. Untuk frasa ditemukan 28 data. Untuk basdar ditemukan 13 data.
Untuk idiom ditemukan 19 data, dan untuk perulangan kata ditemukan 38 data, serta klausa ditemukan 10 data. Jadi totalnya 333 data. Faktor penyebab campur kode menurut Suwito yakni adalah berdasarkan latar belakangnya, campur kode dikategorikan sebagai dua tipe, yakni tipe yang berlatar belakang pada sikap dan tipe yang berlatar belakang sebagai kebahasaan. Kedua tipe saling bergantung dan tidak jarang bertumpang tindih. Atas dasar latar belakang sikap dan kebahasaan yang saling tergantung dan bertumpang tindih seperti itu, dapat diidentifikasi beberapa alasan atau penyebab yang mendorong terjadinya campur kode. Nah, untuk penyebab campur kode tersebut bisa kita lihat contohnya, yakni perkenalkan diri biar ngomong-ngomongnya enak, bisa nanti tanya-tanya atau sharing-sharing ya, jadi santai aja kita. Nah, kata tersebut diucapkan oleh pemandu wisata. Maksudnya, pemandu wisata menyampaikan seperti itu supaya antara pemandu wisata dengan rombongan tidak ada malu-malu jika ingin bertanya ataupun sharing-sharing pertanyaan tentang Bali. Kemudian contoh kedua yaitu jenengku aslinya Nur Sohib, kelahiran Banyuwangi 19 Agustus 1976. Jadi saya asli dari Jawa, kemudian melipir ke Bali sudah 20 tahunan di sini. Untuk panggilannya teman-teman bisa panggil Bli Sohib saja. Di sini saya yang memandu teman-teman selama 2 hari, ya berarti sampai besok. Nah, yang dimaksud di sini adalah pemandu yang berasal dari Jawa. Pada waktu itu kebetulan beliau memandu rombongan yang berasal dari Jawa. Jadi kebanyakan beliau menyampaikan tuturan informasi pemandu wisatanya yaitu menggunakan bahasa Jawa dengan bahasa Jawa, tetapi kadang masih diselipi dengan bahasa Bali. Nah, untuk contoh penyebab campur kode yang ketiga, yakni ya berhubung ini rombongannya dari Jakarta, boleh kan sedikit-sedikit ngikut bahasa sana biar lebih akrab walaupun kakak bisa semuanya. Nah, yang dimaksudkan ini adalah pemandu yang berasal dari Bali tetapi rombongannya berasal dari Jakarta. Nah, pemandu ingin mengikuti bahasa yang ada pada rombongannya tetapi hanya sedikit saja. Nah, diharapkan antara rombongan dengan pemandunya ini tidak ada malu-maluan jika ingin bertanya atau sharing mengenai apa saja budaya yang ada di Bali, adat istiadat, mengenai rumah atau lain sebagainya. Demikian presentasi dari kami, Dini Arab Sandi. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.